Pemirsa, Indonesia akhirnya berhasil menaklukkan Thailand 5-2 di partai puncak SEA Games 2023. Kemenangan ini tentunya mengakhiri penantian panjang Merah Putih merebut medali emas selama 32 tahun. Ya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tadi malam tentunya mampu menjadi penuntas dahaga emas SEA Games kita. Sudah terhubung dengan pemain timnas era 90-an, ada Coach Aji Santoso. Coach Haji, ini akhirnya Selamat sore. Iya, Mbak. Akhirnya kita merebut kembali emas SEA Games 2023 ini setelah 32 tahun menantinya. Tapi Anda sendiri melihat, Coach, dalam laga panas yang berlangsung tadi malam, seperti apa permainan para Garuda muda kita? Ya, di beberapa hari sebelumnya sebelum pertandingan final juga saya sampaikan bahwa saya berpesan kepada seluruh pemain tidak pernah percaya lagi dengan statistik, tidak pernah boleh mempercayai lagi dengan historis pertemuan. Dan itu terbukti ketika pertandingan melawan Thailand semalam, pemain-pemain Indonesia sangat luar biasa. Kita tentu bangga melihat perjuangan yang tanpa lelah, yang akhirnya bisa mengalahkan Thailand dengan skor telak 5-3. Ini menurut saya satu pertandingan selama SEA Games yang paling panas karena terjadi juga keributan-keributan di dua bench ya. Jadi menurut saya kita perlu apresiasi perjuangan Coach Indra Safri bersama pemain dalam merebut kembali emas yang sudah 32 tahun lagi, dan 32 tahun tidak pernah kembali ke Indonesia dan akhirnya sekarang kembali. Sekarang kembali, tapi kalau kita melihat kemarin pun saya menanyakan ini kepada Coach terkait dengan kekuatan lini tengah kita, dan itu Anda melihat bahwa itu kayak menjadi kunci kemenangan kita kemarin atau seperti apa? Ya, menurut saya tidak hanya ditentukan oleh lini tengah saja, tetapi semua komponen, semua komposisi, semua posisi pemain, baik penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan, itu berandil besar. Terbukti Thailand sendiri pun juga tidak terlalu banyak bisa merepotkan pertahanan Indonesia. Ini artinya kekompakan, kolektivitas tim lebih dikedepankan oleh anak-anak, dan itu terbukti. Jadi menurut saya tidak hanya di lini tengah, tapi semua sektor, semua lini, itu yang membuat kita bisa meraih medali emas. Betul, kita lihat pemain Thailand kocar-kacir ya dalam bagaimana membuka tentunya pemain-pemain kita atau lini-lini baik di tengah maupun di depan. Tapi kalau kita lihat perjuangan tadi malam memang berat seperti ya Coach Aji. Ada sekitar 120 menit pertandingan, ibaratnya tensi tinggi, keras pun bertaburan pada para pelanggaran di situ ya. Ada 7 gol. Ada 16 kartu kuning, lalu 6 kartu merah kita lihat di sana. Ini tentunya membuat sport jantung juga para pendukung Garuda Nusantara, baik yang nonton di Kamboja ataupun di rumah. Tapi Coach, apa sih yang Anda lihat yang menjadi kekuatan Garuda muda kita hingga akhirnya bisa bertahan hingga akhir permainan? Terutama kita lihat jelang akhir babak kedua, Thailand yang berhasil menyamakan keunggulan hingga perpanjangan waktu itu, Coach. Ya. Saya sudah sampaikan di depan tadi bahwa pertandingan SEA Games final kali ini adalah pertandingan SEA Games terpanas sepanjang sejarah SEA Games. Ya, terbukti ada banyak kartu, ada banyak pelanggaran, ada banyak kartu merah, dan juga ada banyak gol. Tetapi kemarin saya sampaikan juga di TV yang sama ketika pertandingan menghadapi final, saya sampaikan ada 3 faktor penting yang tidak boleh dilupakan oleh pemain supaya pemain-pemain ini bisa mendapatkan kemenangan. Yang pertama, tentunya taktik strategi Coach Indra Safri yang berjalan cukup baik. Saya lihat di menit-menit awal tim kita berani melakukan pressure, high pressure di atas. Yang kedua, tentunya faktor fisik. Kemarin juga merupakan pertandingan kekuatan fisik juga perlu dilihat. Terbukti ada beberapa pemain Thailand yang kram-kram, ada beberapa pemain yang juga ditandu, dia mendapatkan oksigen. Ini menunjukkan bahwa intensitas pertandingan sangat tinggi dan perlu menguras tenaga. Yang berikutnya, ini yang paling utama, faktor mentalitas. Kemarin saya sampaikan bahwa pemain tidak boleh lagi percaya dengan statistik, tidak boleh percaya lagi dengan historis pertemuan. Mental itu yang harus dihilangkan. Dan ini terbukti kekuatan mental pemain di mana pada menit-menit akhir babak kedua kita kemasukan menjadi skor 2-2, tetapi pemain tidak turun mental dan akhirnya bisa mengalahkan Thailand dengan skor telak 5-2, Mbak. Artinya Anda sepakat, Coach, bahwa
tidak hanya materi pemain yang mumpuni, tapi juga kita kemarin melihat jajaran pelatih timnas ini juga patut diacungi jempol ya, seperti sebuah kolaborasi yang patut diapresiasi seperti itu. Tadi ada Indra Syafri, kemudian ada Bima Sakti, ada Kurniawan Dwi Yulianto, bahkan kiper Sahari Gultom ini pun juga menjadi sebuah paket komplit dalam memimpin ataupun membuat Garuda Nusantara ini mendapatkan emas di SEA Games kita. Seperti itu Kak Coach? Iya, sangat betul sekali. Coach Indra Syafri didukung dengan legenda-legenda sepak bola Indonesia, di mana di belakang ada Eko Pujianto, di tengah ada Coach Bima Sakti, di depan ada Coach Kurniawan. Nama-nama ini adalah kita tahu kualitasnya sepak bolanya seperti apa. Saya sangat yakin keberhasilan ini Coach Indra Syafri didukung dengan asisten-asisten yang menurut saya memang dia expert di dalam bidang sepak bola. Jadi komposisi pelatih cukup ideal saya kira. Sudah, Mbak. Ya. Oke, Coach Aji, ini kan kita tahu ya, Anda juga menjadi salah satu pemain timnas yang merebut medali emas pada 1991 SEA Games bersama dengan teman-teman kala itu. Dan lawannya pun sama, Coach, Thailand juga. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Coach Aji saat menonton laga tadi malam nih, Coach? Ya, semalam saya juga nonton bersama teman-teman, nonton bareng ya. Ngelihat pertandingan ini, waduh, bangganya luar biasa. Ngelihat perjuangan anak-anak yang sangat luar biasa, banyak teror, banyak intimidasi di dalam lapangan maupun di pinggir lapangan. Tetapi sekali lagi, saya sangat mengapresiasi, bahkan bisa dikatakan kemarin dengan menangnya kemarin 5-2 itu, sangat euforia lah. Saya nonton kemarin sangat euforia dengan kemana itu mengingatkan kembali 32 tahun yang lalu di mana kita mengalahkan dengan dari negara yang sama. Hanya bedanya ketika kami menang melalui adu penalti, tetapi Coach Indra Syafri ini bersama anak didiknya melalui perpanjangan waktu. Seperti itu. Terakhir Coach, Anda setujukah bahwa kemenangan ini mungkin bisa menjadi sebuah momentum kebangkitan sepak bola kita? Ini tentunya tadi berkaitan dengan mental kita. Apakah ini saatnya kita jadi mental juara di sepak bola ini? Mbak, saya sampaikan bahwa keberhasilan kita kemarin itu tidak terlepas dari kompetisi yang berjalan di Indonesia. Pemain-pemain ini, kalau kita lihat materi-materi pemain yang main tadi malam itu mayoritas adalah pemain-pemain yang bermain reguler di kompetisi kita. Untuk itu saya sangat berharap mudah-mudahan kompetisi kita ke depannya lebih bagus lagi. Karena apa? Karena pembinaan paling bagus terhadap pemain adalah kompetisi. Mudah-mudahan kompetisi kita lebih baik lagi dari semua sisi. Baik itu pertandingannya, jadwalnya, berjalannya kompetisi, mudah-mudahan fair. Itu yang harus kita tanamkan lagi, karena salah satu parameter kemajuan sepak bola di suatu negara itu adalah bagaimana timnasnya bisa berprestasi. Untuk itu setelah kita mendapatkan emas kemarin, mudah-mudahan ini menjadi kebangkitan sepak bola kita. Minimal kita berusaha untuk menjadi raja di Asia Tenggara. Baru itu kita melangkah ke step berikutnya. Baik, karena kompetisi ini juga bisa menjadi sebuah tadi ya jam terbang di mana tadi membentuk mental-mental juara juga untuk kedepannya. Kali ini mungkin kita akan menang di Asia Tenggara, siapa tahu besok ataupun lusa kita akan jadi juara di dunia. Kita berharap tentunya ini menjadi sebuah kebangkitan untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih Coach Aji Santoso sudah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan pemain timnas era 90-an Coach Aji Santoso.